Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus tahun 1962. Merupakan seorang wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni tahun 2010. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Dari perjalanan karir Ibu Sri Mulyani, kami akan membahas pengalaman berakhlak oleh Ibu Sri Mulyani. Berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bersikap cekatan dan solutif. Pada 3 tahun ini, Indonesia terfokus menyelesaikan masalah penanganan COVID-19. Hal ini membuat Ibu Sri Mulyani membawa Nusantara pada investor Singapura, dengan tujuan menghadapi pandemi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akuntabel. Sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani adalah sosok yang bertanggung jawab atas jabatan yang telah diberikan. Beliau adalah sosok pemimpin yang tegas. Hal ini ditunjukkan dari ketegasan beliau yang selalu konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang beliau buat, walaupun banyak lembaga tinggi negara yang menentang kebijakan tersebut. Kompeten. Ibu Sri Mulyani melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Beliau sukses memulihkan ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID tahun 2021 dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% pada kuartal keempat dari minus 0,7% di kuartal pertama. Harmonis. Ibu Sri Mulyani memiliki nilai harmonis. Dibuktikan pada masa jabatan beliau ini menjadikan kali pertama dalam sejarah Indonesia persentase kemiskinan di bawah 10%. Di sini terlihat pada perhatian serius beliau pada kalangan menengah dengan program perlindungan sosial tekan kemiskinan. Di tengah kesibukannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, beliau juga aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia sebagai tribusinya di dunia sivitas. Beliau juga sering mengutarakan kesetaraan gender dalam wawancara-wawancaranya. Ini membuktikan bahwa beliau sangat peduli terutama mengenai hal kesetaraan gender. Loyal. Nilai loyal sebagai core value tertanam dalam diri Ibu Sri Mulyani. Putusan beliau kembali ke Indonesia untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, melepaskan jabatannya sebagai Direktur Pelaksana The World Bank, merupakan bukti loyalitas dari Ibu Sri Mulyani terhadap Indonesia sebagai Menteri Keuangan. Ibu Sri Mulyani mempunyai keinginan untuk berkontribusi dedikasi yang nyata bagi kemajuan Indonesia. Dedikasinya kepada negara, kala itu APBN Indonesia sedang dalam kondisi yang buruk karena APBN kurang penerimaan besar. Masyarakat mempercayai bahwa Indonesia sedang dilanda krisis. Dengan kembalinya Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan periode Pak Jokowi, berhasil menjalankan program fiskal yang komprehensif dengan eksekusi yang cepat dan kebermanfaatannya langsung diterapkan oleh masyarakat. Adaptif. Terhadap kenaikan minyak dunia yang terjadi saat sekarang ini, menimbulkan suatu tekanan dan pilihan bagi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pada bulan Juli, Ibu Sri Mulyani meminta kepada DPR Presiden untuk menaikkan subsidi menjadi 3,5 kali lipat dari anggaran awal. Hal ini dilakukan karena beliau tidak ingin rakyat dan perekonomian langsung menanggung beban atas kenaikan harga minyak dunia terjadi pada saat sekarang ini. Kolaboratif. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan Malaysia sepakat melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama dan bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabeanan di Istana Bogor. Momentum ini diharapkan dapat mewujudkan penurunan tingkat pelanggaran kepabeanan dan cukai di Indonesia maupun Malaysia.